Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhi Subratiar dengan NIM D600-20138 dari kelompok 56. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal-jurnal yang saya telah review di modul 1 tentang Python dasar. Di sini jurnal yang saya review berjudulkan Input dan Output pada Bahasa Pemrograman Python, Studi Kasus pada STMK Sumedang. Untuk dalam volume dan halamannya tidak tersedia. Tahun 2018, penulis Akbar Nur Syahrudin dan Teddy Kurniawan, reviewer saya sendiri Yusuf Bahtiar pada tanggal 25 Juni 2021. Untuk latar belakangnya sendiri, yaitu bahasa pemrograman interpretif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggunakan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsi pustaka standar yang besar secara komprehensif. Untuk tujuannya sendiri, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan para pemula yang ingin belajar bahasa pemrograman melalui pemrograman Python. Untuk metode penelitian, pada jurnal kali ini, penelitian menggunakan metode literatur review dengan fokus pada input dan output data serta penggunaan input dan output pada Python. Selanjutnya itu adalah hasil penelitian. Untuk hasil penelitian, input dan output adalah proses dalam sebuah pemrograman tanpa adanya input dan output mustahil. Program dapat berjalan dan berinteraksi dengan user dalam mempelajari pemrograman yang harus kita pahami, yaitu struktur pemrograman, bukan menghafal coding. Adanya pembaruan atau update terkadang terdapat sintak atau coding yang berubah. Untuk kelebihan dari jurnal ini, pembahasan yang singkat sehingga mudah dipahami oleh pembaca, dan kekurangan penulis tidak menuliskan kajian pustaka secara detail dengan pemrograman Python yang hanya menuliskan pengelanya saja. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke review jurnal modul 2 tentang Python GUI dengan PySet 2. Kali ini jurnal yang saya review berjudulkan aplikasi GUI PySet 2 dengan volume dan halaman tidak tersedia. Tahun 2016, penulis Gopinath Jagan Mohan dan Venkateswaran Loganathan. Reviewer saya sendiri Yusuf Bahtiar, tanggal 25 Juni 2021. Latar belakang, PySet adalah pengikatan Python dari Toolkit GUI lintas platform Qt dan berjalan pada semua platform yang didukung oleh Qt, termasuk Windows, macOS, dan Linux. Setelah ada alternatif untuk toolkit seperti Tkinter untuk pemrogram GUI dan Python, PySet menggunakan keunggulan Qt dan Python. Seorang programmer, PySet memiliki semua kekuatan Qt, tetapi memanfaatkannya dengan kesederhanaan Python. Untuk tujuannya sendiri, untuk mempermudah orang lain dalam mempelajari Python, menggunakan PySet 2 dan Qt GUI, dan mempermudah para pemula dalam membuat program menggunakan Python dan PySet 2. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual apa adanya pada saat penelitian tengah berlangsung. Untuk hasil penelitian, hampir setiap aplikasi harus berurusan dengan database untuk penyimpanan dan pengambilan data. Dengan demikian, penting bagi pengembang GUI untuk mengetahui tentang interaksi basis data adalah dilengkapi dengan banyak driver database bawaan yang kita dapat gunakan untuk dari database dan melakukan operasi yang diinginkan. Juga dengan berbagai macam metode melihat kelas menjadi mudah dan tidak merepotkan GUI, apapun programmer menambahkan penyimpanan per sistem. Untuk kelebihan sendiri, materi pada jurnal ini sangat lengkap dan penyampaian pesan dalam jurnal ini sangat padat, jelas, dan mudah dipahami. Untuk kekurangannya sendiri, pada jurnal ini, pembaca akan merasa bosan karena tidak ada gambar yang bisa menarik perhatian seorang pembaca. Kita lanjut ke modul 3, yaitu tentang web statis dengan Django. Untuk jurnal yang saya review kali ini berjudulkan pembuatan aplikasi pembelajaran hitungan geodesi dengan volume dan halaman volume 5 dan halaman 4.
Tahun 2016, penulis Muhammad Iqbal Aksin, Muhammad Awaludin, dan Andri Suprayogi. Untuk reviewer, saya sendiri mengisi belajar pada tanggal 25 Juni 2021. Untuk latar belakang, ilmu geodesi mempelajari mengenai pengukuran di permukaan bumi, bentuk muka bumi sebagai geoid maupun elipsoid, serta berbagai macam jenis hitungan di dalamnya. Kita termasuk elipsoid di sini adalah elip yang berrotasi pada sumbu pendeknya. Elipsoid yang digunakan dalam model bumi sering disebut dengan elipsoid referensi. Untuk tujuannya sendiri adalah membangun aplikasi pembelajaran hitungan geodesi yang memiliki fitur pembelajaran hitungan geodesi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini, dirancang sebuah web yang memiliki fitur pembelajaran mengenai beberapa hitungan geodesi yang dipelajari dalam mata kuliah sistem transformasi koordinat, proyeksi peta, dan hitungan proyeksi geodesi. Lanjut ke hasil penelitian. Untuk hasil penelitian sendiri, aplikasi pembelajaran dan hitungan geodesi merupakan program sederhana yang menguatkan elemen-elemen yang berisi hitungan dan penjelasan tahapan hitungan dan mudah dipahami program dengan menggunakan PHP dan HTML. Nilai hasil dari hitungan proses ditampilkan di 2 kolom dalam satu halaman setelah data input dimasukkan. Tampilan mudah dipahami dan dimengerti, dibuktikan dengan respon 2 tahap hasil kuesioner dengan nilai tanggapan positif sebesar 96,55% dan 97,92%. Untuk kelebihan sendiri, penyampaian pesan dalam jurnal ini sangat jelas dan mudah dipahami, dan jurnal ini dilengkapi dengan gambar sehingga terlihat menarik oleh pembaca. Untuk kekurangannya, penjelasan dari setiap subbabnya masih kurang detail. Selanjutnya kita ke modul yang terakhir, modul 4, berjudulkan dinamis dengan Django. Kali ini, jurnal yang saya review berjudulkan dukungan database dalam membangun website dinamis yang interaktif dengan volume dan halaman Vol 401 pada tahun 2011. Penulis Diah Retno Wardani, reviewer Mansur Batiar, tanggal 25 Juni 2021. Untuk latar belakang, internet merupakan sarana yang digunakan berbagai kalangan baik dari segi usia maupun pendidikan untuk mencari informasi. Melalui internet, dapat diperoleh informasi-informasi yang diperlukan dalam waktu yang relatif singkat. Jika dibandingkan dengan mencari informasi di perpustakaan konvensional, berbagai website menyajikan informasi yang beragam sama yang sangat menggiurkan. Dalam pembuatan website, diperlukan perangkat lunak atau software, merupakan program-program komputer yang berguna untuk mengoperasikan suatu pekerjaan sesuai dengan kebutuhan. Untuk tujuannya sendiri, yaitu tujuan dari penelitian ini adalah menyediakan sarana informasi-informasi berupa website dinamis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dalam website dengan dukungan database. Untuk metode penelitian ini menggunakan peralatan komputer software MySQL, SQL Server, dan Microsoft Access untuk membandingkan sistem database. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Secara umum, website dapat diklasifikasikan ke dalam 2 model, yaitu statis dan dinamis. Dalam kedua model berbeda dalam kapasitas, kemudian akses, input informasi, ketersediaan informasi dalam arus waktu, keterpenuhan selera yang up to date, dan yang memadai merupakan beberapa faktor yang membuat kenyamanan bagi end user. Pada tipe statis, pada data atau informasi yang tersedia umumnya hanya pasif, informasi yang diberikan cenderung masif dan tidak dapat diakses. Atau end user hanya dapat melihat informasi yang tersedia. Mengingat data yang sifatnya pasif tersebut, maka webmaster harus mengupload data informasi secara berkala dan manual. Kelebihan dari jurnal ini, penulis sangat lengkap dalam menuliskan jurnal ini, mulai dari perkenalan, latar belakang, tujuan pustaka, metode penelitian, hasil, serta menentukan kesimpulan. Untuk kekurangannya sendiri, tidak ada saran dan masukan tentang penelitian ini untuk kedepannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.